Apa yang sekarang ditanyakan duluan apa? Mekanisme operasional. Iya. Koperasi syariah tidak ada bedanya dengan lembaga keuangan syariah yang lain. Hanya berbentuk badan hukumnya koperasi, ada yang berbentuk badan hukumnya PT. Jadi koperasi syariah sama dengan bank syariah, ya, atau lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya yang melakukan prinsip syariah. Bagaimana cara operasionalnya? Karena koperasi maka melalui mekanisme prinsip-prinsip koperasi. Jadi anggota dulu membayar simpanan pokok dan wajib, gitu. Maka simpanan pokok dan wajib itu menjadi permodalan. Bisa berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu kecuali dia keluar dari anggota. Ada bisa masuk simpanan sukarela, ada bisa masuk di simpanan berjangka. Itu semua tidak jadi modal. Nanti setelah jadi modal, maka kita memberikan pembiayaan kepada yang memerlukan. Ketika bicara pembiayaan, maka tidak akan luput dari ketentuan 5C tadi. Ya, kamu tahu ya 5C nanti. Sehingga mekanisme sama. Siapa anggota yang layak untuk mendapatkan pembiayaan dan berapa jumlahnya tergantung nanti hasil evaluasi tim terhadap karakternya, terhadap kapitalnya, terhadap jaminannya dan sebagainya. Nah, itu nanti diputus menjadi sebuah pembiayaan yang itu cara mekanisme operasional. Karena koperasi itu simpan pinjam. Simpanan menjadi permodalan, pinjaman itu menjadi pembiayaan. Bagi hasil itu ada bagi hasil pembiayaan, ada bagi hasil simpanan. Kalau bagi hasil simpanan sebanding dengan simpanan yang diberikan. Gitu loh. Kalau bagi hasil deposito atau simpanan berjangka itu sebanding dengan jumlah keuntungan kita, ya, yang kita dapat dengan nisbah yang kita berikan atau kita sepakatkan. Ya. Jadi kalau perbandingan permodalan seperti SHU itu nanti sebanding dengan permodalan yang diberikan. Nah, kalau bagi hasil dalam hal pembiayaan tergantung yang disepakati. Dari keuntungan yang diberikan itu mau 50%, 50%, mau 60, 40, mau 70, 30, tergantung para pihak menyepakati itu. Jadi bagi hasil itu ada dua bagi hasil simpanan, ada bagi hasil pembiayaan. Tergantung kesepakatan. Sejauh ini saya tidak membahati simpanan karena lebih banyak minjamnya daripada nyimpannya, gitu ya. Minjamnya 1 juta, pinjamnya bisa 10 juta. Gimana kan nggak seimbang. Oh, iya. Nah, kenapa kok begitu? Karena ada anggota-anggota lain yang tidak mau minjam, yang menyimpan saja. Nah, sehingga sebenarnya yang digunakan, yang dipinjam oleh teman-teman pengguna jasa pembiayaan itu juga modal dari yang lain. Ngerti maksudnya? Iya. Jadi ada anggota misalkan ada 100 orang menyimpan, yang meminjam hanya 10. Tapi yang 10 itu bisa satu orang bisa 10-an, kan pas aja 100 juga. Ya. BMT itu embrio koperasi syariah. Sebelum ada koperasi syariah dulu ada BMT, Baitul Mal wa Tanwil itu. Ya. Tapi karena BMT itu secara legalitas hukum negara tidak bernaung pada departemen yang ada di negara kita, maka BMT itu di badan hukum kan menjadi koperasi. Legalitas badan hukum, badan usaha itu kan ada banyak, ada CP, ada PT, ada firma kan gitu. Lah salah satu yang relevan BMT itu maka legalitas badan hukumnya adalah koperasi. Tapi sampai sekarang ada yang koperasi BMT apa gitu ya. Koperasi BMT apa. Sebenarnya BMT itu adalah embrio dari koperasi syariah itu. Dulu sebelum ada koperasi syariah ya awalnya BMT itu. Karena oleh pemerintah dianggap itu prospek sehingga diarahkan kepada hukum koperasi secara legalitas. Karena undang-undangnya koperasi belum ada undang-undang koperasi syariah, maka diatur dengan Permen dan Kepmen.
peraturan menteri dan keputusan. Kalau saat pandemi yang kamu tanyakan khusus pandemi ya seluruh lini bermasalah gitu. Ya, tidak hanya koperasi syariah aja. Di faktor kemampuan angsurannya berkurang gitu. Karena banyak anggota yang mengalami, saya pikir tidak hanya koperasi, seluruh lini. Koperasi apa? Corona ini, pandemi ini menggasak seluruh kegiatan, termasuk peribadatan. Kamu lihat di masjid-masjid. Ya. Gitu lah. Sudah difatwakan ulama dulu karena sudah tidak boleh sholat di rumah, sekarang sudah agak mereda pun tetap sholat di rumah sekarang, jaga jarak sekarang. Kita tanyakan penyebabnya apa. Jadi menyelesaikan persoalan itu kontennya penyebab masalahnya apa. Kalau penyebab masalahnya karena pendapatannya berkurang, ya kita nego yang mampu berapa gitu. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan asal tahu masalah, pokok masalahnya, dan ada keinginan untuk menyelesaikan itu. Seringkali tidak bermasalah, masalah itu tidak selesai karena semangat untuk menginginkan menyelesaikan masalah tidak ada, dan mengidentifikasi persoalan masalahnya juga bias. Maka bukan hanya masalah pembiayaan, masalah kehidupan itu sendiri. Kalau kamu bermasalah dengan temanmu nggak jelas masalahnya, gitu. Saya naming tukaran terus, ditanya masalahnya, pokoknya saya benci, ya udah masalah gitu. Tapi kalau diketemukan masalahnya, kenapa kamu kan dengan ini? Masalahnya ini. Kenapa kamu gitu karena ini? Kalau dibeginikan bagaimana? Oh iya Pak, kalau gitu selesai. Berarti tidak ada masalah kan? Clear, selesai ya. Semangat mencari masalah, semangat menyelesaikan masalah ada, mengidentifikasi masalahnya ada, dan keinginan untuk menyelesaikan ada. Kalau sudah tidak ada, lah masih diselesaikan kayak pun dia tetap bermasalah. Karena tidak ada keinginan menyelesaikan masalah. Semangat untuk menyelesaikan masalah itu yang harus kedua belah pihak ada. Ya, koperasi ya memberikan ruang untuk mengeluh, ya. Kita juga memberikan solusi dan semangat untuk merespon itu ada. Nanti ketemu. Kalau udah pokoknya Pak saya tidak mau bayar, lah terus utangmu sopo sih enggak ada pokoknya enggak bayar. Memang kalau kamu mati. Gitu gimana, Pak? Ya silakan aja, pokoknya mati Pak siap ditagih malaikat ya monggo. Judek paling terpojok kan begitu paling ini sudah. Kalau kamu nggak ngerti agama ya nggak apa-apa. Itu karena utang itu tidak selesai dengan karena mati syahid gitu. Pernah dengar itu? Mati syahid itu seluruhnya diampuni kecuali hutang. Gitu loh. Padahal mati syahid itu sudah sebaik-baiknya mati. Ya, karena ada yang rela bom bunuh diri hanya karena ingin mati syahid, walaupun itu mati sangit juga. Pembiayaan itu selalu menimpa masalah, sama dengan kita menanam padi mesti tumbuh rumput. Gitu. Kita hidup ini juga masalah. Gitu loh. Kalau kamu nggak mau hidup ya udah mati aja. Apa masalahnya dalam pembiayaan? Itu tadi yang kamu tanya. Tidak lancarnya angsuran. Kalau lancar terus tidak ada masalah. Bagaimana cara menyelesaikan? Dijawab tadi. Identifikasi masalahnya, cari solusi. Gitu. Jadi pembiayaan atau pinjaman itu permasalahannya hanya satu, nunggak. Gitu loh. Permasalahannya satu, ingkar janji. Itu ya komitmen. Gitu loh. Ingkar terhadap yang diakatkan. Itu aja masalahnya. Kalau andainya selesai enggak, hidup ini apa menjadi masalah? Apa hidup ini masalah? Karena kamu ingkar janji kepada Allah, dulu katanya mau beribadah ternyata tidak. Gitu saja kan. Karena berbuat baik ternyata tidak kan begitu. Masalahnya itu aja. Seandainya kita komitmen waktu mau dilahirkan dulu mau begini-begini ternyata begitu benar, selesai masalahnya. Ketika akad dulu ditanya mau kemampuannya berapa, jaminan biaya pendapatannya berapa, benar dan betul-betul ya saya tanda tangan hari ini untuk menyicil pembiayaan sekian, selesai. Karena ingkar janji itulah menjadi masalah. Ya. Pak, kalau misal sekarang ada yang masalah satu orang, terus 1 bulannya lagi dengan orang yang sama itu tetap diberi keringanan apa sih? Iya, tetap sama. Ada kemauannya sih tetap diberikan. Nggak ada denda berarti Pak?
Ada denda bagi orang yang ada kemampuan bayar denda. Karena denda itu tidak masuk pendapatan. Denda itu masuk dana sosial. Denda itu tercantum dalam akad dan memang layak untuk diterima, tetapi kita masih pilih-pilih siapa yang kita layak denda dan mana yang tidak. Kalau sudah kondisinya kengangsur gak ono, kemakan gak ono ini. Lihat latar belakangnya dulu berarti. Iya. Berdasarkan 5C tadi Pak ya. 5C itu untuk pembiayaan. Gitu. Ketika menyelesaikan masalah bukan 5C lagi, sudah nurani. Hasil survei terakhir masih adakah kemampuan, nakalankah, apa ini keadaankah, kan gitu. Ya perannya ikut mendukung apa ya, kebutuhan anggota dalam hal kebutuhan ekonomi, gitu. Jadi salah satu peran yang paling dekat itu adalah bukan menghilangkan ya, tetapi memberikan persaingan atau supaya tidak terlalu tumbuh rentenir. Karena rentenir itu luar biasa. Salah bunganya 10% per bulan. Kita itu kalau di persentase ya, walaupun tidak pakai persentase, kita di bawah 2, maksimal 2 satu bulan. Jadi salah satu perannya yaitu mencegah atau menghadang atau apa ya, atau mengurangi pertumbuhan rentenir. Gitu, supaya gak nemen-nemen rentenir. Ya, ikut juga kalau dalam perkoperasian ya ikut mensejahterakan anggota, otomatis itu yang paling gampang. Ya, jawaban yang paling gampang mensejahterakan anggota. Satu kemasaran dari mulut ke mulut, dari orang-orang yang mendapatkan pembiayaan kan gitulah. Bercerita kepada yang lain kan gitu. Dari mulut bukan nyut-nyut gitu. Berarti nggak ada kayak ada seminar atau apa gitu? Oh ada, tapi skupnya kecil. Lembaga keuangan, misalkan ada pertemuan di kantor, ada pertemuan di RT, RW, kita undang, kita datang. Nggak masalah. Tapi karena skup kita kecil, ke anggota, ya anggota saja. Anggota saja. Melalui WA group, anggota-anggota yang sudah mendapatkan pembiayaan kita jadikan anggota grup. Di dalam anggota grup kita share tentang itu kan gampang. Kalau pembiayaan, kalau marketing untuk sekarang apa yang susah? Dulu kan datang bawa brosur itu langsung. Terus ke jalan-jalan turun. Ya karena nggak usung gitu. Sekarang pakai media online. Brosur sepeda motor masih ada. Masih ada. Katrok itu. Itu menggunakan itu. Lagi? Kan koperasi syariah itu kan banyak ya Pak. Enggak. Itu satu kesatuan atau sendiri-sendiri? Ya sendiri-sendiri, badan hukumnya kan sendiri-sendiri. Gitu loh. Nanti satu kesatuan itu ada koperasi sekunder namanya. Koperasi primer itu anggota orang-orang, sebagai sekunder itu koperasi yang anggotanya badan hukum koperasi. Jadi koperasi syariah MBS terus bertemu dengan koperasi-koperasi yang lain menggunakan koperasi baru namanya koperasi sekunder. Koperasi yang anggotanya badan hukum. Kalau kita itu koperasi anggotanya perorangan. Namanya koperasi sekunder. Apa lagi? Cukup apa? Masih ada yang kurang? Sudah.